Oke, ketua-ketuaku masih berjumpa di channel kita. Selamat siang buat kalian semua. Oke, jadi hari ini kita akan membahas yang ketua-ketua tunggu juga, ya kan? Jadi kali ini kita akan membahas masalah gaji. Jadi ketepatan saya kemarin itu gajian, dan pasti juga ketua-ketua pasti bertanya-tanya, ya kan? Berapa sih gaji kerja di Jepang itu? Nah, kita akan membahas gaji. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan tombolnya. Oke, mari kita lanjut. Saya pertama sekali minta maaf, bukan berarti saya di sini untuk pamerkan atau untuk menunjukkan gaji saya ini di sini, tapi ini memang karena ada juga pertanyaan-pertanyaan dari kita semua, berapa sih gaji kerja di Jepang. Jadi kita sekarang lihat berapa gaji saya bulan ini di Jepang. Yuk, ini masih baru loh. Mari kita buka pelan-pelan. Oke, ini dia. Coba dulu dibuka. Jadi buka jalan inilah ya, slip gaji saya. Ini jalan. tulisan bahasa Jepang dibuat Indra Castro. Jadi ini slip gaji saya untuk bulan 8. Dan mari kita lihat perlahan-lahan. Tak. Ini dia. Inilah slip gaji saya untuk bulan 8. Jadi ini dia. Jadi untuk di bulan 8 ini kita tengok dulu ya. 180 berarti 18 mang. Jadi untuk gajiku di bulan 8 ini kotornya itu dapat pula sekitar ini dia, ini kotornya 180. Jadi ini untuk kotornya belum ada potongan sama sekali. Dan ini kayaknya juga karena di bulan 8 ini memang saya sedikit lemburnya, udah termasuk hitungan lemburnya lah, ini di sini lemburnya juga. Tapi karena memang perusahaan saya itu hari Sabtunya itu nggak masuk, ketepatan saya di bulan 8 ini hari Sabtunya itu masuk cuma 1 hari sekali aja, terus sekali tambah lemburnya inilah pendapatan saya untuk gaji untuk bulan 8 ini 289 udah. Tapi karena ini memang udah tergolong dari semua ini ya, udah di sini lembur sama yang masuk hari Sabtu ini. Tapi biasanya memang jadwal kerja saya itu sebenarnya Senin sampai Jumat, cuma 5 hari dalam seminggu. Tapi berhubung karena ada lembur kan sedikit itu, terus ada masuk 1 hari Sabtu, inilah dia kotornya itu. Mari kita hitung dulu kotornya berapa. Mari kita hitung kotornya berapa. Mundur dulu. 1 ini ya, ini 180 180,289 kali, karena harga yang sekarang 137 kali 137 sama dengan seginilah dapat saya kotor sekitar 24.699.000. Inilah kotor gaji saya. Tapi karena di Jepang ini juga ya kan, tempat tinggal kita, apa kita segala macam, semua ada potongannya memang. Jadi mari kita jelaskan persatu. Jadi tadinya itu kan kotor saya itu dapatnya tadi 24 juta atau sekitar 18 mang tadi, ya kan, dalam bentuk uang Jepang. Jadi 18 mang tadi itu udah jadi bersih dia tadinya. Jadi inilah pengeluaran saya sebenarnya. Ini. Jadi kalau ini pengeluaran yang pertama ini yang 7221 ini masuknya asuransi untuk kesehatan. Ini untuk pengeluaran saya 7221, ini asuransi untuk kesehatan. Terus yang kedua ini 12993 ini untuk tabungan kita per bulannya itu. Gimana nantinya kalau kita udah pulang dari Indonesia, semua yang kita tabung dalam tiap per bulannya ini akan dikembalikan setelah kita nanti udah habis kontrak atau udah pulang ke Indonesia. Yang ini. Terus yang ketiga ini
ketiga ini yang 541 ini kayak setara dengan Lortan dulu. apa ya? Pekerjaan lah untuk tetap juga untuk masalah asuransi juga ya, tapi untuk pekerjaan juga. Nah, itulah. Jadi yang ini untuk yang 20,755 ini 20,755 ini untuk mengenai tetap juga dari perusahaan, asuransi dari perusahaan. Jadi sebenarnya kalau di Jepang itu banyak asuransi sebenarnya. Banyak kali asuransi. Yang ini untuk dari asuransi perusahaan. Jadi yang ini tadi, yang ini 159 ini maksudnya itu pendapatan kita tadinya yang udah dikurangkan dari sini tadi ya. 7, 221, 12 sampai 20,755 ini. Inilah yang kita terima dulu ya kan. Ini yang kita terima dulu. Tapi karena kita itu kan punya wifi atau internet, jadi dipotong lagi. Inilah dulu. Inilah uang wifi kita per bulannya. Banyaklah memang potongan 3,340. Terus untuk apato kita semua udah apato, listrik, air segala macam. Biayanya itu pengeluarannya sekitar 17.000 atau 1,7.000 untuk apato ya, apartemen kita, karena kita tinggalkan di apartemen gitu. Terus di total itu semua pengeluaran itu semua, jadi pengeluaran saya untuk di bulan ini 41,095. Itulah pengeluaran saya. Berarti sekitar 1.095. Jadi kalau dirupiahkan ini berarti sekitar hampir 6 jutaan lah pengeluaran saya dalam satu bulan itu. Tapi ini bukan termasuk untuk biaya hidup untuk makan ya. Ini untuk masalah biaya hidup tempat tinggal, asuransi kesehatan, terus untuk apato, air segala macam, listrik, ini semua itu. Tapi kecuali tadi itu untuk biaya hidup untuk seperti makan, jajan belum ya. Ini untuk yang umumnya dulu. Terus pengeluaran saya tadinya itu 41,095 itu kurang, jadi inilah bersih dapat saya. Inilah jadi bersih gaji bersihnya 139,194. Ini bersihnya 139,194. Udah, inilah bersihnya. Jadi tadinya itu bersih yang saya dapat tadi itu udah dipotong semua. Tadi itu 41,095 itu dipotong, jadi sekarang jadi dapat saya 139,194 yang di bawah. Jadi itulah bersih. Jadi kalau kalian juga pengen tahu kan berapa sih kalau bentuk dalam rupiahnya itu. Jadi kalau di uang Jepang ini sekitar hampir 14 mang lah ini. 14 mang. Berarti sekitar 140.000 sekian lah. 40.000, 140.000 yen lah ini. Tapi biar tahu kalian berapa bentuk kerupiahnya, mari kita cek sekarang. Jadi 1 ya 139,194 kali harga yen sekarang 137 kan? 137. Tereng, seginilah gaji saya untuk bulan ini. 19.069.578. Tereng. Seginilah pendapatan saya untuk di bulan ini. Puji Tuhan. Disyukuri aja ya kan. 19 juta. Berarti ini belum termasuk tadi untuk apa tadi ya? Untuk masalah pengeluaran untuk makan, jajan-jajan belum. Tapi inilah pendapatan saya di bulan ini 19.069.578 di bulan 8 ini. Ya, disyukuri aja lah teman-temanku semua. Jadi itulah. Jadi gini, sebenarnya di Jepang itu kan banyak sebenarnya kalau di tempat itu seperti saya di Okayama, di Tokyo segala macam. Jadi kalau di Jepang itu sebenarnya gaji itu bukan sama. Tergantung UMR-nya juga. Contohnya seperti di Indonesia. Kan kalau di Medan, di Jakarta, di Jambi segala macam itu kan beda UMR-nya. Di Jepang juga kayak gitu. Tapi perbedaannya bukan masalah jauh, enggak. Karena ada juga peraturannya seperti kami ini yang kensusi atau pemagang ini, ada juga peraturannya dari pemerintah bahwasannya gaji kita itu memang segitu, gaji pokok kita itu. Sebenarnya membuat gaji kita itu banyak sebenarnya. Itu
lembur kita, banyak lembur kita, terus banyak apa kita, gaji kita. Jadi sebenarnya seperti di apa, di contohnya di Tokyo. Di Tokyo memang UMR-nya itu tinggi, gaji di sana besar. Tapi itu juga besar gaji, lebih besar biaya hidup. Karena di sana kan udah ibu kota Jepang. Jadi kalau seperti saya ini sebenarnya, saya memang jujur aja agak ke bawah-bawahnya aku. Tempatku sekarang kerja di Okayama. Kalau kita pernah dengar Hiroshima, di situlah aku, di samping-sampingnya itulah aku. Okayama, Hiroshima, Hiroshima Nagasaki, di situlah aku memang sebenarnya ketua tuh. Tapi itulah memang gaji saya memang nggak banyak, tapi biaya hidup memang sesuai lah memangnya kan. Nggak banyak gaji, biaya hidup juga rendah, gitu sebenarnya. Makanya sebenarnya memang gaji-gaji kayak macam kami ini semua nggak sama itu sebenarnya, berbeda-beda, tapi cuma berbeda tipis ya untuk masalah gaji pokoknya. Tapi kalau masalah lemburnya itu tergantung rezeki kita sesama-sama ya kan. Karena kalau belum tentu kan perusahaan yang kawanku sana nggak ada lemburnya, aku ada lemburnya, kayak gitu juga sebaliknya, nggak ada lemburku, perusahaan kawanku juga ada lemburnya gitu. Jadi gitu sebenarnya gitu. Jadi itulah gaji saya untuk di bulan 8 ini. Saya sungguh berterima kasih sama Tuhan, selalu diberi kesehatan, dan saya bisa mendapatkan atau bisa menerima gaji yang nggak bisa saya bayangkan. Kalau di Indonesia memang jujur udah kayak macam setara gaji DPR lah memang ini kan. Baca. Tapi walaupun kayak gitu saya tetap berterima kasih kepada Tuhan, karena saya di usia aku segini bisa gaji saya segini ya kan, 19 juta sekian tadi. Yang penting saya bersyukur, walaupun lebih banyak gaji kawan-kawan saya lagi, tetap saya juga selalu bersyukur kepada Tuhan bisa menerima dengan gaji sekian. Saya sungguh bangga sekali. Ya, sebagian lah nanti kan bisa lah nanti untuk ditabung-tabung untuk masalah biaya hidup segala macam. Oke, gitu aku. Jadi untuk kalian yang ingin seperti saya, ingin gaji yang besar, ingin bekerja di sini, yuk jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman sekalian. Biar nantinya kalau ingin gitu-gitu sendiri, seperti saya ingin kerja di sini, ayo komen di bawah ini. Biar nanti kita beritahu gimana proses-prosesnya dan bagaimana tentang kerja-kerja di Jepang itu. Ya, sekianlah dari saya video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya saya udah saya ucapkan mohon maaf, di sini saya bukan untuk pamer-pamer atau segala macam, tapi karena dari pertanyaan dari ketika sekalian, berapa sih gaji di Jepang? Saya ingin menyampaikannya saja. Oke, terima kasih untuk ketika aku semua. Tetap dukung channel saya ini agar segera dinotifikasi, agar memperoleh video-video yang lebih bagus lagi untuk yang bisa untuk saya tampilkan kepada ketua-ketua aku semua. Dukung channel saya ini karena kita selalu memberi yang terbaik untuk kalian. Oke, bye-bye.